sebenarnya pernah kita bahas sebelumnya di metodologi penelitian bahwa tujuan dari penelitian kualitatif sendiri adalah memahami fenomena sosial atau perilaku manusia dengan cara menggali makna, pengalaman, pandangan subjektif dari individu yang perilaku manusia ya. Kemudian di sini kita menggali menggali sesuatunya itu dari pengalaman objek yang kita teliti, kemudian pengalaman kita pribadi selama kita mencari informasi gitu ya. Dan bahkan kita itu menjadi instrumen penelitiannya gitu, karena kita yang bergerak langsung untuk mewawancarai gitu. Dan fokus datanya itu pada non-numerik ya, jadi bisa berupa tes, wawancara, observasi, dan dokumen. Sebenarnya dalam pencarian data ini lebih sulit teman-teman, karena kita harus eh, menemukan ya data yang kita dapat itu bisa banyak sekali informasi yang kita dapatkan, dan kita harus tetap fokus pada apa yang mau kita cari ya, tujuan atau research question kita itu apa. Jadi lebih sulit sebenarnya di kualitatif itu karena datanya mungkin banyak yang kita dapatkan, dan kita harus mencari makna sendiri, hipotesis sendiri dari data tersebut, informasi tersebut gitu. Beda dengan kualitatif yang datanya itu kita tuh hipotesisnya udah pasti, teorinya udah pasti, kemudian pengukurannya udah pasti gitu ya. Terus instrumennya juga pasti udah bisa apa namanya dilakukan. Tapi memang paling kualitatif itu cenderung misalnya ujiannya itu pada masalah sampel. Jadi kalau sampelnya nggak cukup, datanya biasanya ya akan menyimpang gitu, banyak yang outlier, banyak penyimpangan. Tetapi kalau kualitatif ini mungkin bisa jadi datanya itu nggak terlalu banyak, tetapi misalkan 9 sampel, tapi itu harus sangat mendalam. Nah, nah itu yang masing-masing tipe penelitian itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya, tergantung dari kebutuhan penelitian kita. Jadi nggak bisa ditentukan bahwa ini harus kualitatif atau kualitatif, tapi kebutuhannya seperti apa. Kemudian hasil penelitiannya itu bisa bersifat deskriptif dan mendalam ya. Jadi ada dua ya sebenarnya cara interpretasinya. Yang pertama dengan cara menarasikan, yang kedua adalah dengan cara pengkodingan. Jadi kalau menarasikan itu hanya deskriptif. Jadi kita mengenal teori tertentu, lalu kemudian kita sampaikan apakah hasil informasi kita itu sesuai dengan teori yang ditemukan menurut dari pandangan individu yang kita wawancara. Yang kedua adalah dengan pengkodingan. Artinya kita mencari data-data dari informasi tersebut, lalu kita codingkan untuk kita analisis lebih lanjut itu untuk menemukan satu teori gitu, satu satu apa ya tema gitu ya, satu tema dari data yang sudah masuk ke kita. Nah itu. Nah, kemudian kalau karakteristik sendiri, penelitian kualitatif itu seperti apa? Pertama, lingkungannya itu alamiah atau natural setting. Jadi nggak bisa dibikin-bikin ya. Beda dengan penelitian kualitatif. Misalnya kayak eksperimen, itu kan bisa kita setting labnya. Misalnya kalau ergonomi kita setting labnya gelap, misalnya gitu ya. Tidak ada pencahayaan, kemudian kita setting nggak ada bising, desibel hanya sekian dan sekian, sekian. Tapi kalau kualitatif itu memang natural setting, lingkungannya alamiah. Kemudian peneliti itu mengumpulkan data di lapangan ya. Maaf ini tipe kayaknya kurang gede ya. Sebentar saya gedein dulu deh. Kecilan deh. Oh 18. Jadi di sini eh, peneliti itu mengumpulkan data di lapangan, terus tidak membawa individu ke dalam laboratorium. Jadi benar-benar kitanya yang datang ke lapangan. Terus interaksi dengan partisipan biasanya dan kebanyakan itu berupa face to face ya. Jadi face to face atau kita video call atau pokoknya wawancara lah. Walaupun bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, kemudian peneliti sendiri, misalnya kita sebagai peneliti di sini posisikan kita sebagai peneliti itu bisa berupa instrumen kuncinya. Jadi peneliti itu sebagai instrumennya. Jadi kalau biasanya kita punya instrumen survei, kita punya kuesioner, kemudian laboratorium kita punya instrumen yang mungkin berupa data prosedurnya, kemudian apa eh, protokol untuk di eksperimen. Nah, kemudian kalau di kualitatif ini kita mungkin jadi instrumennya. Jadi karena kita yang melakukan sendiri, kita yang melakukan dokumentasi, kita yang melakukan observasi perilaku, kita yang melakukan wawancara, dan umumnya visioner atau instrumen itu tidak diberikan pada individu. Kita tuh nggak bisa memberikan instrumen kepada individu karena memang kitalah instrumennya gitu lah.
Jadi gitu kira-kira ya. Jadi lebih agak rumit dan agak agak lumayan capek ya kalau penelitian kualitatif. Walaupun mungkin sampelnya nggak sebanyak penelitian kualitatif gitu ya. Tetapi mendalamnya itu yang membuat lumayan membutuhkan tenaga dan waktu. Kemudian, bagaimana dengan pengumpulan data? Tetap saja peneliti itu akan menggunakan protokol ya dalam pengumpulan pengumpulan datanya. Jadi nggak bisa seenaknya mau wawancara apa nggak tahu apa. Tapi tetap aja kita pasti akan membuat dulu protokolnya yang mungkin akan kalian diskusikan dengan pembimbing kalian. Kira-kira yang ditanyakan itu apa? Apa yang akan ditanyakan gitu ya? Itu apa saja yang akan digali atau digali. Jadi tetap harus ada protokolnya. Terus mungkin dibuat misalnya pengenalan dulu 5 menit, kemudian bertanya yang ringan-ringan, kemudian ada breakingnya, kemudian apapun apapun itulah ya. Jadi biasanya kita sudah punya protokol berapa menit. Jadi kita harus tahu bahwa partisipan itu kapan mulai bosen gitu ya. Mungkin 15 menit itu udah mulai membosankan pembicaraan. Jadi udah kita selingi dengan ice speaker dan segala macam. Dan itu harus di setting ketika membuat protokol dalam melakukan sebelum melakukan penelitian kualitatif ya. Nah, kemudian data yang kita dapatkan itu bisa beragam sumber data ya. Jadi nggak hanya data dari kuesioner atau data dari pengukuran alat, tapi kalau itu kan kuantitatif. Kalau kualitatif itu bisa dari audio, misalnya kita merekam. Kemudian teks ya, kemudian kita menulis dari wawancara, kemudian gambar, kemudian audiovisual gitu ya. Audiovisual itu ya kayak kita lihat YouTube gitu ya. Kita bikinin video, kemudian kita apa dengerin videonya partisipan gitu ya sambil melihat ke lokasinya atau kita apa yang menjadi objek kita di situ. Kemudian analisis data. Analisis data ini bisa berupa induktif ataupun deduktif ya. Jadi kalau induktif itu artinya itu kita membangun pola, kategori, atau mengolah tema itu dari bawah ke atas. Jadi banyak banget nih pola-pola-pola. Nah, kita coba olah berulang-ulang sampai kita dapatkan bentuk ya, bentuk serangkaian tema yang utuh. Jadi serangkaian tema yang utuhnya itu seperti apa gitu. Karena kita kadang-kadang nggak tahu ini apa sih kesimpulan akhirnya, apa sih bentuk bentuk teori akhirnya itu gitu ya. Kadang-kadang kita harus ulangi lagi hasil wawancaranya, didengerin lagi, diputar lagi hasil rekamannya gitu sampai kita tuh paham. Terus kita ulang lagi analisis datanya sampai kita tuh paham sebenarnya teori apa yang terbentuk dari hasil wawancara kita. Kemudian bisa juga deduktif. Artinya di sini kalau deduktif kita sudah menentukan tema nih gitu. Nah, sebagian besar penelitian kualitatif itu adalah deduktif ya. Sebagian besar kualitatif itu kan deduktif. Tapi kalau di kualitatif itu juga bisa ya kuantitatif atau di sini kualitatif ya. Jadi kalau uji kualitatif itu lebih banyak itu deduktif. Artinya kita udah tahu sendiri temanya. Oh, bahwa menurut gravitasi bahwa sebuah benda itu pasti akan jatuh ya dengan gravitasi sekian. Gitu kan. Tetapi itu sudah ditentukan di awal. Nah, kita tuh membuktikan benar nggak sih bahwa benda itu kalau dijatuhkan di gravitasi sekian itu dia akan jatuhnya akan jatuh gitu ya. Jadi itu sudah kita tahu temanya baru kita nyari bukti-bukti yang mendukung tema kita. Nah, gitu. Tapi kalau kualitatif itu bisa juga berupa induktif maupun deduktif. Kemudian makna dari partisipan atau partisipan meaning. Nah, di sini peneliti itu akan fokus mempelajari makna yang disampaikan oleh partisipan. Jadi kita harus benar-benar fokus ketika wawancara dengan partisipan gitu atau bertanya jawab kira-kira memperhatikan itu harus fokus karena setiap geraknya partisipan ataupun info dari partisipan itu sangat berarti ya untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Kemudian versi yang keenam adalah rancangan yang berkembang atau emergent design ya kita sebut. Jadi proses penelitian ini masih dinamis, jadi nggak bisa sekali. Kayaknya saya belum pernah ya penelitian ataupun menemui penelitian yang dilakukan hanya sekali selesai jadi itu nggak pernah. Jadi penelitian itu pasti akan selalu dinamis, berkembang terus sampai sesuai dengan research questionnya ya tujuannya. Kemudian yang berikutnya adalah refleksivitas atau refleksivity. Nah, di sini adalah peneliti merefleksikan bagaimana peran mereka dalam penelitian dan latar belakang pribadi, budaya, dan pengalamannya
berpotensi membentuk interpretasi. Jadi interpretasi itu dihasilkan dari refleksi kita. Jadi kita tuh mencoba untuk memahami lah. Jadi membuka open mind, memahami bagaimana peran dari objeknya, kemudian latar belakang pribadi, budaya, pengalaman dan seterusnya itu untuk membentuk interpretasi. Kemudian pandangan menyeluruh nih. Jadi yang disebutkan ya apakah teknik industri bisa penelitian kualitatif bisa ya karena industri sendiri sebenarnya dia kan helikopter view ya dia harus helikopter view artinya harus menyeluruh nih pandangannya orang teknik industri itu harus menyeluruh ini yang beda sama teknik yang lainnya jadi kalau ada mesin itu nggak bisa mesinnya aja tapi dampak ke konsumennya seperti apa apakah dia analisis value value-nya masuk gitu ya. Nah, ini juga sama di sini. Kalau kita ini adalah pandangannya menyeluruh atau holistic account ya. Kita sebut sebagai holistic. Maaf ini tipu holistic account. Peneliti membuat gambaran kompleks dari suatu masalah atau istilah ini. Jadi kita harus gambarannya itu dijelaskan ya. Kompleksnya itu seperti apa, gambaran awalnya itu seperti apa, konsep awalnya seperti apa harus dijelaskan. Jadi holistic account ya namanya. Kemudian tips. Nah, dalam penulisan penelitian kualitatif, itu yang pertama adalah tipsnya adalah jelaskan rancangan spesifik yang Anda gunakan dan berikan tujuan pustaka yang membahas pendekatan tersebut. Jadi kita harus tahu rancangannya nih. Jadi konsepnya itu harus matang dulu. Jadi harusnya semua penelitian ya. Tetapi kalau Program itu mungkin akan lebih membingungkan di awalnya ya, karena rancangannya seperti apa. Kemudian tim dan pustaka itu juga harus cukup kuat ya, dan mungkin lumayan banyak untuk menjelaskan kekuatan dari konsep yang kita bangun. Kemudian sajikan sejumlah informasi historis mengenai rancangan penelitian yang Anda terapkan. Jadi pastinya kalau kita merancang itu kita kan bersumber dari literatur dulu ya, literatur yang udah dapat, kemudian di situ kita coba analisis, lalu kita dapatkan beberapa apa keyword-keyword ya kunci-kunci yang akan kita pakai untuk menulis atau menyusun yang namanya konsep yang untuk penelitian. Kemudian jelaskan mengapa strategi tersebut dianggap sesuai dengan penelitian Anda. Jadi setelah itu kita menawarkan strategi apa yang mau dilaksanakan, kemudian, nah sebenarnya semua penelitian harusnya di latar belakang itu ada semua, baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi harus dijelaskan kalau di kuantitatif itu pendekatan metode ya, metodenya itu kenapa sesuai, karakteristiknya bagaimana. Itu dicocokkan dengan masalah yang diselesaikan gitu ya. Kadang-kala manusia itu nggak ngerti gitu, pakai metode A gitu, dia jawabnya pakai Six Sigma. Untuk apa? Kenapa harus Six Sigma? Kan ada metode lainnya selain Six Sigma. Dia nggak tahu. Nah, itu yang kadang-kadang saya, waduh, kok gini ya? Jadi pemahaman kalian tuh harus paham bahwa mengapa saya memakai ini, masalah saya yang hadapi seperti apa, kemudian yang cocok itu apa aja. Jelaskan aja di gap ada metode A, B, C, tapi mungkin kenapa pakai Six Sigma misalnya gitu. Cocoknya di mana, kesesuaiannya di mana, itu harus di state di dalam proposal penelitian Anda. Kemudian jelaskan bagaimana penggunaan strategi tersebut dapat menentukan banyak aspek proses rancangan, misalnya problem, perumusan masalah. Maaf ini kok banyak tipe. Misal problem, ya. Nah, misalnya problem, perumusan masalah, cara pengumpulan data, ya, analisis data dan narasi dalam laporan akhir ya. Jadi kita harus tahu bahwa strategi yang kita gunakan itu gimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut, terus cara ngomong ditanya gimana strategi untuk strategi tersebut, selang analisisnya bagaimana, itu harus dijelaskan tuh bagaimana. Jadi kalau bikin proposal itu harus jelas. Proposal yang bagus itu adalah pertama dia jelas rumusan masalahnya, ya cara membangun narasi untuk orang itu memahami rumusan masalah itu jelas tidak bertele-tele ya, nggak bertele-tele jelas kecukupan dalam studi ilmiahnya ya itu pasti nggak butuh waktu lama untuk baca tapi kalau banyak kan proposal itu yang muter-muter gitu paragraf satu nggak fokus paragraf dua nggak fokus paragraf tiga isinya data semua data-data
data-data pabriknya gitu ya, kemudian nggak ada analisis capability-nya, waduh, jadinya kita nggak lihat sebenarnya penelitian ini pentingnya di mana gitu kan ya. Kemudian apa namanya, eh, ya nggak dijelasin mengapa pakai metode ini, mengapa pakai pendekatan ini, nah itu harus menjadi PR ya. Nah ini adalah checklist pertanyaan, jadi di rancangan penelitian kualitatif itu sebenarnya dari bukunya Creswell 2013, kalau ada yang punya silahkan ya. Ini kayaknya cetakan keberapa ya, saya punya bukunya juga. Yang pertama adalah karakteristik dasar penelitian kualitatif, sudah dijelaskan apa belum tadi ya? Tadi kan saya dijelaskan beberapa karakteristiknya tadi. Jadi Anda mengklaim bahwa penelitian Anda itu kualitatif itu dasarnya apa gitu ya. Jadi minimal sih terkait dengan karakteristik yang tadi saya sebutkan tadi. Kemudian strategi kualitatif yang akan digunakan apa sudah jelaskan. Jadi dicek lagi di proposal Anda itu strateginya udah saya tulis belum ya untuk menjawab pertanyaan ini gitu kan. Terus apakah pembaca dapat memahami peran peneliti dalam penelitian? Jadi pembaca harus sampai tahu bahwa peran peneliti itu sebagai apa gitu ya. Jadi, misalnya pengalaman histori, sosial, kultural sebelumnya, hubungan personal dengan lokasi dan partisipan, langkah-langkah pro ini, langkah etik dan sebagainya. Terus bagaimana sebenarnya motivasi dalam penelitian itu harus dijelaskan. Strategi sampling, pemilihan lokasi itu juga dijelaskan. Partisipannya siapa, yang itu juga harus dijelaskan. Kemudian strategi pengumpulan data dan rasionalisasi pengumpulan. Jadi pengumpulan data ini itu seperti apa? Misalnya random acak gitu. Mengapa random acak gitu penelitian ini? Karena untuk mendapatkan data dengan sampel yang tidak harus di apa stratified gitu. Jadi harus dirasionalisasi. Mengapa harus misalnya Anda menggunakan sertifikasi random sampling, kenapa harus stratified? Sertifikasi misalkan oh mau membedakan antara kelas per kelas-kelas. Jadi harus harus tahu ya caranya. Terus langkah-langkah perekaman catatan informasi itu juga dijelaskan ya. Jadi bagaimana mencatat informasi, bagaimana perekaman, itu juga harus dijelaskan sama prosedur. Jadi sebenarnya banyak protokol yang harus dilakukan. Kemudian langkah-langkah analisis juga harus dijabarkan. Itu sama kayak Anda membahas mengenai bab 3. Bab 3 itu kan banyak langkah-langkah penelitian. Itu yang harus Anda jelaskan ya, juga di dalam nilai kualitatif. Kemudian bukti atau petunjuk bahwa peneliti telah mau data untuk yang dianalisis. Jadi buktinya apa ya? Jadi dari telah mau data dianalisis, jadi bukti petunjuknya peneliti itu apa gitu. Kemudian peneliti telah mereview data secara umum untuk menoleh makna informasi. Jadi apakah kita sudah mereview semua datanya? Itu juga dicek kembali. Kemudian apakah data sudah di-coding misalnya, karena beberapa software penilaian kualitas itu butuh coding. Itu jadi kita harus mengoding datanya dulu. Kemudian apakah kode-kode sudah dirancang untuk bentuk deskripsi atau mengidentifikasi materi tertentu. Jadi kita harus sesuai antara coding yang kita buat dengan deskripsi yang sesuai dengan data penelitiannya ya. Tema-tema penelitian, maaf. Kemudian tema-tema tersebut adalah saling terkait sama lain, membentuk alasan atau abstraksi itu juga harus diidentifikasi. Kemudian hmm, cara penyajian data ya, misalnya apakah dalam tabel, grafik, itu udah harus kalian tahu tuh. Oh, kalau data penjualan saya maunya grafik, kalau data tentang analisis UJT saya maunya itu sudah analisis teman-teman. Jadi gambar apa, grafik apa, tema apa, jadi udah ada bayangan gitu. Kemudian apakah cara penyajian data sudah dijelaskan, misalnya gitu. Terus apakah dasar interpretasi sudah dijelaskan, dasarnya interpretasi apa, misalnya dari pengalaman, personal literatur, pertanyaan-pertanyaan agenda, aksi, dan seterusnya. Atau kombinasinya juga boleh. Kemudian apakah peneliti sudah menyebutkan outcome penelitian, misalkan mengembangkan pikiran satu teori, ya. Ini sebenarnya kita ditanyain, penelitian Anda itu ini menciptakan teori atau mengembangkan teori gitu ya. Ya, itu kan harus dijawab nih. Misalkan, oh saya mengembangkan teori karena sudah jadi di penelitian sebelumnya, kemudian di penelitian saya itu akan menambahkan A, B, C, D gitu ya. Ya, berarti kan itu mengembangkan. Kemudian eh, strategi lain yang didapatkan itu validasi hasil atau penyumpah penelitian. Jadi validasi itu cukup sulit ya untuk validatif. Ada sih namanya triangulasi, meta triangulasi itu ada. Kemudian tracking number itu ada beberapa. Jadi silahkan browsing aja untuk cara-cara validasi penelitian kualitatif. Kemudian lanjut populasi dan sampel.
ini sebenarnya yang sudah dijelaskan minggu lalu, kayak saya nggak perlu ngulang. Populasi itu sekumpulan usus suatu elemen pada yang menjadi objek penelitian atau sebenarnya yang diketahui. Kemudian populasi ada dua jenis, heterogen dan homogen. Habis itu setelah itu sampel, sampel juga bagian dari populasi ya. Dan terus kriteria sampel itu ada inklusi dan eksklusi. Kalau inklusi berarti yang masuk dalam kriteria sampel, kalau eksklusi berarti di luar dari subjek atau dari kriteria sampel ya. Kemudian ini jenis-jenis opsi kelemahan, kelebihan dan kelemahan pengumpulan data kualitatif. Jadi ada beberapa jenis cara yang digunakan untuk pengumpulan data kualitatif. Yang pertama adalah observasi ya. Jadi kalau observasi itu biasanya opsinya itu adalah partisipannya utuh. Nah, menyembunyikan perannya sebagai observer. Jadi atau pokoknya lebih mendominasi di partisipan ya. Di sini kelebihannya peneliti mendapatkan pengalaman dari partisipan, terus peneliti bisa tampak sebagai pengganggu. Jadi sebenarnya nggak mengganggu juga sih, tapi kayak partisipannya yang lebih aktif ya, yang lebih memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah peneliti sebagai partisipan, peneliti menampakkan perannya sebagai observer ya. Jadi sekarang penelitian ini yang lebih mendominasi ya. Jadi penelitian yang melakukan rekaman, terus melakukan apa wawancara ya. Jadi peneliti sangat mungkin tidak dapat melakukan hasil observasi yang bersifat privat. Jadi kekurangannya kalau kita sebagai partisipan kita ada beberapa data yang privat yang harus kita keep ya, nggak bisa disebarkan. Kemudian yang ketiga partisipan sebagai observer, terus obs- partisipan sebagai observer dia akan ya memberikan info yang apa adanya yang mungkin lebih dari apa yang kita berikan sehingga mungkin ada aspek-aspek yang tidak biasa atau ganjil atau aneh gitu ya. Terus kelemahannya berarti dianggap tidak memiliki keterampilan yang baik karena diserahkan kepada partisipan tadi ya. Terus meneliti utuh, peneliti mengobservasi tanpa bantuan siapapun. Berarti ini kelebihannya bermanfaat dalam menggali topik-topik yang mungkin kurang menyenangkan atau bagi yang untuk dibahas ya. Jadi kitanya sendiri yang bisa mengatur. Kemudian setiap partisipan misalnya seringkali hanya mendatangkan masalah selama proses pelatihan ya. Jadi mungkin kalau kita tidak meminta bantuan partisipan tuh bisa saja juga bias juga ya. Karena dari penelitian, jadi kita yang apa namanya lebih mendominasi. Kemudian di sini ada wawancara. Nah, wawancara itu fungsinya berhadapan dengan peneliti ya, antara peneliti dan seseorang yang diteliti itu harus berhadapan. Terus bermanfaat, manfaatnya ketika penelitian tidak dapat langsung langsung tuh bisa bermanfaat ya mungkin melalui Zoom meeting atau online. Kemudian menyajikan informasi tidak langsung yang disaring melalui orang yang diwawancarai ya. Ini adalah kelemahannya. Informasi tidak langsung, terus bisa via telepon, meneliti wawancara via telepon, biasanya partisipan ini dapat memberikan informasi historis, menyajikan informasi tempat yang ditentukan bukan di ranah alamiah ya. Jadi sebenarnya telepon itu agak kurang karena kita tuh nggak bisa datang langsung, biasanya lebih tidak bebas, tidak tidak keluar lah ide-idenya gitu atau mungkin informasi yang kurang gitu walaupun lebih gampang dicapai tapi bisa jadi kalau nggak langsung melihat biasanya juga kita insight kita itu agak kurang terasah gitu ya. Kemus fokus group discussion itu juga bisa ya wawancara pasti untuk sebuah kelompok. Terus di sini kelebihannya itu memungkinkan peneliti mengendalikan alur pertanyaan ya. Terus yang kekurangannya adalah kepada itu mungkin menimbulkan bias respon. Kemudian yang berikutnya wawancara dengan email lewat internet itu misalkan itu agak sulit ya kalau print tapi biasanya tidak semua orang bicara dengan jelas dan tangkap ya kekurangannya. Nah, terus ada juga yang dokumentasi publik. Nah, dokumentasi publik itu
Jadi kita ambilnya jurnalnya gitu ya. Kemudian tapi bahasanya mungkin bisa kontekstual yang berisipan, dapat eksternal saja. Yang dikatakan yang berbobot ya. Terus menghemat waktu biaya. Kemudian yang berikutnya adalah kelemahannya itu kalau dokumentasi itu tidak semua orang mempunyai ketemuan atau konsistensi persepsi yang setara. Jadi kadang kalau dokumentasi itu kadang bias ya satu orang dengan yang lainnya itu dalam menginterpretasikan dokumentasi itu juga bisa bias. Terus hati-hati karena bisa diberikan akses ke publik, kemudian mengharuskan peneliti menggali informasi yang tepat di tempat-tempat yang mungkin saja ditemukan. Data perlu di-scan, kemungkinan dauman mungkin tidak audit atau akurat ya. Karena dokumentasi pribadi itu kan cenderung ada referensi pribadi kita lah mau fotonya yang seperti apa gitu. Terus ada juga materi audiovisual, misalnya foto, video, chat, di ini software komputer, rekaman suara ya. Kelebihannya mungkin materi tidak terlalu menonjol, kemudian materi seperti ini mungkin sangat rumit untuk ditafsirkan ya. Kemudian ya memberikan peluang beberapa sumber untuk langsung membagi pengalamannya. Kalau misalnya kita pakai foto materi audiovisual, kekurangannya beberapa materi audiovisual dibatasi dan tidak diberikan ke publik itu bisa jadi juga seperti itu. Kemudian berikutnya materi audiovisual merupakan materi kreatif yang dibuat dengan penuh perhatian ya. Terus kehadiran meneliti sangat mungkin mengganggu atau mempengaruhi respon. Jadi itu contoh-contohnya. Nah, untuk pendekatan pengumpulan data kualitas itu kita ada beberapa ya, ada beberapa yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, terus yang ketiga adalah eh, materi materi audiovisual. Ya, kalau observasi itu pengumuman itu di lapangan, ya bisa kita sebagai partisipan atau observer gitu ya. Terus yang berikutnya yang kedua adalah wawancara. Wawancara itu bisa terstruktur, tidak terstruktur, bisa terbuka atau tertutup ya. Kemudian yang ketiga adalah eh, dokumentasi. Dokumentasi itu mungkin yang membutuhkan dokumentasi buku harian atau dokumentasi pribadi atau dokumen publik itu juga bisa. Kemudian materi audiovisual, audiovisual itu bisa nanti sejak fisik, memfilmkan situasi sosial, foto, rekaman video, suara bunyi, email, teks, dan seterusnya ya. Oke, kemudian analisis data dalam melihat kualitas itu ada beberapa. Yang pertama adalah eh nih ya, data mentah. Kemudian data mentah itu kita menyusun dan mempersiapkan data untuk analisis ya, jadi siapin datanya. Karena kita kan datanya kan bentuknya teks ya, karena atau ya bentuknya teks. Kemudian berikutnya menyusun dan menyiapkan data untuk analisis, membaca seluruh data, memberikan kode data ya. Kalau misalkan di komputer itu kita menggunakan atau kode tangan, tulisan tangan atau komputer. Kemudian baru yang berhubungan tema, saling menghubungkan tema atau deskripsi yang berhubungan dengan deskripsi juga sama ya. Jadi memberikan kode itu kita hubungan dengan cara mendeskripsikannya. Setelah itu baru kita menginterpretasi makna tema atau deskripsi. Nah, baru itu menjadi validasi akurasi informasi ya. Ini beberapa perangkat lunaknya itu ada NVivo. Saya pernah belajar di NVivo ini memang kita perlu belajar pengkodingan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya sekarang sudah banyak software yang membantu. Jadi uh, bisa dilakukan. Kemudian ada Atlasti.ti itu juga sama untuk analisis data teks, gambar, video, media sosial. Kemudian ada Maxda ini juga sama, visual konten, hasil data. Kemudian ada DDoS, ada Quirkos, dan PDA Miner. Jadi, ini beberapa software yang biasanya digunakan untuk menganalisis penelitian bersifat kualitatif. Nah, lalu interpretasinya itu agak beda ya teman-teman antara kualitatif dan kualitatif ya. Jadi memang kalau kita lihat yang pertama adalah kualitatif ya. Jadi di yang kualitatif itu gini, kita itu kan melakukan apa ya namanya pengujian ya. Jadi analisis interpretasi itu setelah kita dapat informasinya baru kita interpretasikan.
Jadi urutan interpretasinya itu adalah pengumpulan data langsung informasi, kemudian setelah data dianalisis lakukan menulis temuan dalam laporan. Jadi baru ketahuan nih temuannya apa. Tapi kalau kualitatif beda, bisa jadi kualitatif itu kita bisa menemukan temuan kita pada saat kita melakukan apa namanya wawancara dengan objeknya ya. Jadi kadang-kadang kita tuh udah nemu duluan, oh ini ternyata tuh masalahnya. Jadi harus juga dicatat ya biar nggak lupa. Kemudian melakukan pengumpulan data dengan baik ya. Kemudian penulisan kualitatif itu cenderung mendapatkan data yang lebih fokus dan meneliti berusaha mempertahankan semua data, merekonstruksi dan mengganti data yang hilang. Jadi kita tuh biasanya kalau kualitatif itu lebih cenderung fokusnya ke data, mempertahankan data yang ada ya karena itu penting banget. Kalau di kualitatif itu data diversity cenderung lebih rumit daripada kuantitatif. Kadangkala itu saat kita lakukan wawancara, hmm, kita dapat datanya, kemudian belakangan jadi kita perlu memisahkan data dan menggunakan data privasi yang hanya fokus pada tujuan penelitian ya dengan batas yang sudah dibuat tadi. Analisis data juga itu kalau dengan komputer data kuantitatif itu cenderung lebih cepat. Bahkan datanya berupa angka, jadi langsung dimasukkan di data ini terus kita masukkan ke tools atau perangkat lunaknya itu bisa lebih cepat. Tapi kalau kualitatif itu agak lama karena nggak bisa memasukkan langsung, tetapi kita perlu mengcoding data pada informasi ya, sehingga bisa kita harus menyortir sehingga terdapatnya sesuai dengan proses database yang ada. Kemudian eh, oke, kalau kuantitatif itu cenderung apa? Kalau itu cenderung pakai coding ya, jadi makanya lumayan lama karena butuh tenaga untuk analisisnya. Kemudian untuk interpretasi nih bedanya. Kalau di kuantitatif itu cenderung menghasilkan kesimpulan yang bisa generalisasi pada populasi yang besar. Jadi hasilnya itu kita generalisasi kalau itu. Tapi kalau kualitatif itu fokus pada ya, oh ya, ya. Ya, kalau kualitatif itu dia interpretasinya itu berupa pemahaman kontekstual seperti itu, misalnya dari pengalaman individu. Jadi memang bisanya itu lebih fokus. Misalnya kita nggak bisa menyamakan antara eh, misalnya di Lampung dengan di Padang gitu ya. Mungkin karena lebih kontekstual gitu. Jadi hati-hati dengan kualitatif tidak bisa disamakan generalisasi gitu. Mungkin kalau budayanya beda, pengalamannya beda gitu ya, individunya beda itu juga hati-hati di situ. Nah, ini kadang ada beberapa faktor-faktor lain yang menjadikan ini nggak bisa digeneralisasi. Beda seperti penilaian kualitatif ya sudah ada kita harus dari satu teori. Jadi teori itu coba kita kumpulkan bukti-buktinya, apakah mendukung nggak bukti-buktinya gitu. Seperti itu. Jadi itu bedanya kuantitatif dan kualitatif. Jadi memang jangan disamakan. Jadi kadang-kadang kita sebut ah enak kualitatif lah gitu kan tinggal wawancara nggak sebarang wawancara ya harus punya protokolnya, kemudian harus bisa menarik datanya, kemudian harus cara mengolahnya gitu. Apalagi kalau engineer itu misalnya kita bermain dengan soft ya, soft. Saya juga bermain dengan soft modeling. Artinya soft modeling itu kita menggunakan data yang sifatnya itu abstrak, misalnya kayak mengukur kapabilitas. Itu kan sesuatu yang nggak nggak pasti ukurannya. Bisa jadi kapabilitasnya Usman Jordi itu 5 tapi 5 itu apa maksudnya gitu ya. Jadi nggak bisa selalu disamakan apa namanya apa namanya nggak selalu disamakan interpretasinya. Jadi beda beda maknanya itu agak lumayan PR di penelitian kualitatif ya. Mungkin itu sih. Jadi eh, bagaimana pemilihan itu juga tergantung dari apa namanya tergantung dari eh, kasus yang kita temui. Jadi nggak bisa disamakan ini harus kuantitatif, ini harus kualitatif tergantung kasus. Walaupun sebagian besar engineer itu kebanyakan itu di kuantitatif ya. Tapi kalau di TI itu bisa mix method ya keduanya gitu. Jadi memang kita perlu wawancara dulu dengan orangnya untuk mendapat data lebih. Kalau dengan instrumen itu kurang, misalkan susah sekali datanya, jadi kita harus bagi part nih, yang ini visualnya, yang ini juga wawancara gitu. Itu bisa juga seperti itu. Mungkin itu ada pertanyaan sampai sini. Jadi kita hari ini mencoba untuk
membedah penelitian kualitatif, walaupun saya masukkan ke kuantitatif juga perbandingannya, karena kemarin itu sudah belajar kualitatif, jadi kita bisa membandingkan ya antara kualitatif dan kualitatif gitu. Jadi harus bisa membedakan ya, semoga nggak bingung dan bisa membedakan mana kualitatif dan mana kuantitatif gitu. Sebenarnya kalau kalian membuat proposal itu nggak perlu disebutin sih apa kuantitatif atau kualitatif, tapi sebutkan aja metodenya itu apa gitu. Jadi dari situ sebenarnya sudah kelihatan, oh kalau dia ngukur eksperimen tapi dia pakai wawancara dulu, oh berarti mixed method. Tapi kalau dia eksperimen aja misalnya gitu atau survei gitu, oh mungkin pakai questionnaire aja berarti dia kuantitatif. Jadi udah kelihatan. Tapi sekali lagi, pemilihan yang mana Bu itu tergantung dari permasalahan kalian, topik yang kalian bahas, kemudian kebutuhannya seperti apa. Jadi itu ya. Jadi nggak bisa disamakan antara penelitian itu beda-beda. Karena penelitian itu kan sebenarnya unik ya, unik, unik dan iteratif. Jadi unik tapi yang butuh iterasi berkali-kali untuk menghasilkan data dan interpretasi yang sesuai gitu, yang beneran precise ya. Precise itu artinya ya kompak ya, mesti kompak tuh bobot gitu. Maknanya itu bisa dipahami dan logik gitu. Mungkin itu ya dari saya. Ada yang ingin bertanya? Jadi ada beberapa, sambil ada yang saya nunggu yang bertanya ya, saya jelasin lagi bahwa eh, validasi itu lumayan sulit di penelitian. Sebenarnya agak sulit dibanding kualitatif, tapi sebenarnya bisa. Sudah banyak. Yang pertama ada triangulasi. Mungkin teman-teman mungkin bisa baca ya. Validasi itu ada beberapa. Eh, Kalau di kualitatif kita kan tahu ya pada situ menggunakan chi-square atau uji behavior test. Kalau saya pakai modeling ya atau uji apa statistik itu banyak gitu. Banyak yang bisa kita, kalau di sini itu kalau di kualitatif itu bisa meta, saya pernah baca itu men, men triangulasi. Jadi triangulasi. Jadi kalau ini itu kita itu memvalidasi data penelitian kita dari beberapa orang gitu. Jadi beberapa stakeholder ditanyain semua apakah sesuai atau enggak gitu. Kemudian bisa juga member checking ya. Jadi bawa ke partisipan lagi gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian eh, beberapa deskripsi lainnya ya. Jadi memang agak tricky kalau penelitian kualitatif, tapi banyak sebenarnya metodenya. Jadi apa? Jadi harus mungkin bisa dipelajari, jadi lagi masalah validasi dan akurasi. Jadi di sini bisa sebenarnya bisa geologi teori. Kalau geologi teori itu dia menghasilkan teori dari satu tema besar ya. Kemudian ada etnografi, itu kita dari proses pengamatan, dari menghasilkan satu teori dari dari proses pengamatan itu bisa jadi etnografis. Jadi macam-macam. Kemudian interpretasi itu juga tadi sudah dijelaskan ya, kebanyakan itu kita dari, kalau apa kualitatif itu dia dari induktif, kalau kualitatif itu bisa dari deduktif ya, artinya kita udah tahu temanya. Tapi kalau itu bisa dua-duanya sebenarnya, bisa induktif bisa deduktif, tapi kebanyakan dari induktif karena datanya itu banyak, terus kita tuh harus menyortir gitu loh, menyortir datanya itu biar sesuai gitu, mana sih yang kita pakai. Bisa jadi si Usman nih datanya banyak banget tapi dia tuh fokusnya ke yang ngomong tentang bullying gitu. Jadi itu ngoding bullyingnya, itu yang dicari itu bullyingnya aja gitu. Itu mungkin banyak juga yang kebuang gitu, banyak juga yang nggak masuk nih sebenarnya. Yang nggak masuk berarti beda sama kualitatif. Kualitatif kan udah paling jelas ya maunya ini, ya dia carinya ini aja, dan si partisipannya udah ngerti, oh maksudnya itu mau ukur ini, udah paham ngukur misalnya kebisingan, ya udah coba ngetes kadar kebisingannya, ada desibelnya. Mau ngukur tentang kenyamanan di kereta gitu, ya udah si pasti kita coba nulis misalnya suhu gimana, oke itu gitu. Kalau kalau itu kan mungkin banyak, karena wawancara mungkin kan banyak banyak info-info nih gitu, dan bahkan kadang-kadang kita itu nulis hasil itu sambil wawancara, oh ternyata ada ini, ternyata ternyata ada pengaruh variabel ini juga nanti. Jadi ada banyak hati-hati dengan, harus fokus saat melakukan
penggalian apa namanya data gitu. Jadi harus fokus karena mungkin banyak dan mungkin satu itu bisa lama, satu partisipan itu bisa lama gitu menggalinya seperti itu. Ya itu namanya penelitian ya iteratif, jadi harus berkali-kali. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan jika ada pertanyaan. Itu sih. Untuk sebenarnya udah lengkap ya. Jadi itu pilihan pilihan teman-teman mau yang mana. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu. Kalau bisa nanti saya dibantu screenshot ya untuk presensinya. Karena ini kan nggak bisa presensi barcode, jadi harus dari buktinya dari screenshot itu. Baik, Bu. Ya, oke. Oke, kalau nggak ada mungkin bisa lanjutkan presentasi mini seminarnya ya. Hari ini siapa gilirannya ya? Coba saya cek. Oh ya, untuk slide-nya sudah saya share di Google Classroom. Jadi silahkan dicek aja. Yang hari ini kayak belum. Hari ini ada Imade Vivekananda, Sisilia, Tengku Rahman Hakim, dan Muhammad Isa Anggoro ya. Satu, dua, tiga, empat orang. Mungkin dari Imade silahkan duluan sambil dipersiapkan Sisilia setelahnya ya. 5 menit I- aja. ini bisa saya share screen langsung ya, Bu? Bisa sepertinya. Oh, Imade tuh laki-laki ya, maaf ya, soalnya nama yang lahirnya kayak perempuan. Manggilnya siapa? Imade ya? Made, Bu. Oh, Made. Oke, Made. Ah, Silahkan, ini Made. udah terlihat, Bu? Udah? Mm-mm. Masih terlihat ya, Bu ya? Ya, oke. Oke, saya izin mulai, Bu. Baik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Berkesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait seminar proposal saya yang berjudul Perancangan Service Resolution Analytics untuk evaluasi kinerja service level distribution center pada retail PT XYZ Bandar Lampung. wabarakatuh. Latar belakang ini diawali dengan industri retail yang merupakan sektor bisnis yang menyediakan produk atau jasa bagi konsumen, di mana menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, industri retail ini berkontribusi besar terhadap PDB sebesar 12,85% pada tahun 2023. Kelancaran rantai pasok industri retail tercermin dari kinerja distribution center atau kita sebut DC melalui tingkat service level dalam memenuhi permintaan minimarket. Mana minimarket merupakan salah satu jenis usaha dari industri retail. Mana menurut penelitian terdahulu, peningkatan service level dapat menurunkan biaya inventory hingga 59%. Service level sendiri itu merupakan indikator yang menunjukkan persentase pemenuhan permintaan barang, di mana service level yang baik pada DC retail akan berpengaruh terhadap kelengkapan barang di toko. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan hingga 61,5%. Big Data Analytics itu kita melakukan pengolahan data besar untuk mengekstrak wawasan dan mendukung pengambilan keputusan, di mana analisis Big Data ini dapat meningkatkan margin operasional industri retail lebih dari 60%. Service Resolution Analytics sebagai bagian dari Big Data Analytics itu melakukan analisis terhadap service level perusahaan dan tindakan apa yang diperlukan terhadap permasalahannya. Di mana pada penelitian terdahulu, peningkatan service level warehouse dari 64 ke 75% itu mengurangi kerugian perusahaan dari 59,8 miliar hingga ke 33,6 miliar. Maka proses service resolution analytics akan dilakukan dengan mengintegrasikan inventory, customer, dan juga supplier scoring analytics untuk memberikan wawasan yang holistik dalam evaluasi kinerja service level di PT XYZ Bandar Lampung. Di sini fokus penelitian ini adalah DC PT XYZ Bandar Lampung yang bertanggung jawab atas pemenuhan permintaan barang untuk lebih dari 300 cabang toko, di mana akan digunakan model deskriptif dan prediktif dalam data mining untuk mengekstraksi pola yang kompleks dan korelasi antara atribut dalam dataset yang digunakan.
Nantinya hasil analisis akan divisualisasikan melalui model diagnostik pada rancangan dashboard interaktif berbasis Power BI. Nah, di sini rumusan masalah ini merupakan gambar proses bisnis yang diawali dari pabrik yang memproduksi barang, dilanjutkan dengan pengiriman barang ke supplier, lalu dari supplier ke DC untuk menyimpan barang sebelum disiapkan atau dikirim ke toko-toko retail, di mana pada akhir proses ini merupakan pelanggan sebagai end customer. Nah, permasalahannya di sini dapat dilihat merupakan grafik pencapaian SLDC 2024, di mana garis hijau itu merupakan target dari manajemen pusat, itu sebesar 80%, sedangkan aktualnya itu di bawah 80%, di mana hal ini bisa terjadi karena banyak faktor seperti faktor dari suppliernya, faktor dari manajemen inventorinya, ataupun faktor dari penjualannya. Dan di sini merupakan gambaran dari dataset yang akan digunakan. Ini merupakan data yang kompleks karena terdiri dari 9.000 baris dan juga 140 kolom, di mana baris itu merepresentasikan barang apa saja yang terdapat pada DC tersebut, sementara kolom itu fitur-fitur terkait karakteristik seperti nama barang, nama supplier, lead time, dan segala macamnya. Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi proses bisnis dan permasalahan DC dengan proses bisnis understanding, lalu melakukan ekstraksi pengetahuan berdasarkan dataset DC untuk menemukan informasi yang dapat digunakan dalam proses service resolution analytics dengan menggunakan tiga pendekatan sebelumnya, lalu merepresentasikan informasi dari proses ekstraksi tersebut melalui visualisasi data dengan model diagnostik. Di sini merupakan penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai dasar dan juga pemilihan metode yang nantinya untuk melakukan atau mencapai tujuan dari penelitian ini. Nah, berdasarkan penelitian tersebut, saya mempetakan ke dalam matriks penelitian di mana saya mempetakan antara metode dan juga permasalahannya. Di sini penelitian saya ini menggabungkan beberapa macam metode dan juga permasalahan. Dapat dilihat penelitian saat ini saya melakukan klasifikasi untuk permasalahan inventory analytics, lalu saya menggabungkan clustering, regression, dan predicting untuk customer analytics, dan juga melakukan clustering untuk supplier rating analytics. Dapat dilihat di sini saya mengisi celah kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mayoritas itu kebanyakan mereka fokus ke satu permasalahan. Sementara saya fokus ke tiga permasalahan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Made. Eh, oh, jangan ditutup dulu. Coba Oh di-share ya, screen lagi. gitu. Ini saya mau komentarnya gimana? Eh, sebenarnya kalau dari saya sendiri yang pertama, ini slide ya. Oh. Yang pertama adalah ini udah ada pembimbingnya kan ya Udah, Bu. dengan Pak Zaki ya. Iya, Bu. Jadi kalau menurut saya yang pertama adalah untuk latar belakangnya itu mungkin jangan banyak istilahnya oke maksudnya banyak istilah tapi misalnya service level adalah ini. Nah ini sebenarnya gimana ya cara menyajikannya tuh jangan eh adalah gitu tapi kayak permasalahan di distribution centernya aja yang dibahas lebih situ. Lebih di situ terus yang kedua itu masukkan penelitian terdahulu itu membahas apa aja jadi kurangnya di mana gitu. Jadi, Oh iya, Bu. jadi nggak cuma desainnya yang dibahas, tapi yang tadi kan sudah bikin matriks ya. Itu Iya, tuh Bu. nanti ngaruh ke sini. Jadi itu harus dibahas sedikit di dalam rumusan sebelum latar belakang pendahuluan itu harus dibahas. Misalnya penelitian sebelumnya itu tidak membahas masalah ini. Nah, itu sudah masuk ke latar belakang gitu. Harusnya itu masuk Oh, ke latar iya. belakang. Jadi masuk latar nanti di dalam tinjauan pustaka itu dia hanya menjelaskan ini loh menurut si ini saya itu di sininya. Jadi gapnya itu nanti lebih diperkuat lagi di tinjauan pustaka. Jadi mungkin di sini lebih banyak di kasusnya, tapi ilmiahnya masih belum dimasukkan tentang gapnya itu. Itu aja jadi saya. Terus nanti dilatih lagi cara presentasinya biar tulisannya itu bentuknya poin-poin ya. Banyak kan jangan paragraf-paragraf. Karena kan PowerPoint ya.
Ya sambil dilatih lagi. Kalau ini kan lagi masih awal jadi wajar lah. Nanti dilatih lagi mengurangi banyaknya kosakata itu juga penting di dalam latar belakang, tapi lebih ke poin-poin gitu. Kemudian biar lebih menarik kelasnya. Kemudian ke bawah, halaman belakang satu, dua, tiga, terus rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ya. Iya, Bu. Hmm, oke, ke bawah lagi. Yang kedua, hmm, sebentar, rumusan masalah satu dan dua ini bedanya apa? Bentar. Mau jelasin apa yang pertama, itu jelasin apa untuk yang kedua. Jadi kayak kalau sama bahasa gitu kan sebenarnya saya itu disuruh kalau ngerjain kayak itu di rumusan masalahnya itu bentuknya pernyataan tuh. Oh, nggak Jadi apa-apa. jadi dijelaskan dari uh, proses bisnisnya itu bagaimana, lalu permasalahannya itu bagaimana yang dihadapi di objek yang yang tempat saya penelitian itu. Gimana baru sih? Iya, ya. Mm-mm. Bentar ya. Faktori supaya sebenarnya itu yang ke bawah coba. Yang ke bawah. Hmm. Oh, ini kan bahasa di DC ya? Iya, distribution center. DC. Enggak membahas yang letter-letter lainnya kan? Hanya DC aja kan? Enggak, Eh, selain DC Gimana, Bu? nggak bahas yang produksi kan? Oh, enggak, Bu. Coba ke atasnya ada supaya langsung DC nggak? Coba-coba yang dia. Saya lupa. Oh, oke. Jadi Jadi, sebenarnya kalau menurut saya itu boleh sih Kak membahasnya itu masalah DC. Oh, tapi sebenarnya lebih fokusnya yang rumusan masalah kedua kalau saya malah justru lebih kayak langsung ngena. Oh ini masalahnya gitu. Ketangkap yang pertama itu nggak tangkap apapun sebenarnya. Yang pertama ini ya, ini sebenarnya cuma jelasin. Kalau mau jelasin ini tuh di latar belakang proses mereka tuh kayak gini. Jadi latar belakang itu gini loh. Jelasin sesuatu yang nanti itu membawa pembaca itu langsung ke rumusan masalah. Yang kedua tadi malah justru itu ketangkep banget menurut masalahnya tuh kelihatan. Tapi ya nggak apa kalau berubah motornya. Tapi eh, kalau dari saya pribadi itu yang kedua tadi malah setelah ini yaitu rumusan masalah yang paling ketangkep karena kan soalnya gini saya agak bias itu saya pikir bahas rantai suplai gitu loh jadi faktory supply di sisi retail kalau ternyata yang dibahas cuma di sisinya aja nah itu kan agak biasnya di situ sih. Kecuali proses di DC itu apa aja di situ, misalnya diawali dengan DC proses tuh apa aja di situ, diawali proses. Nah, setelah itu kamu jelas yang kedua itu adalah masalah itu di sini loh, yang tadi nggak memenuhi target tadi, nah itu oke. Soalnya kalau yang dari ini membahasnya nanti jadinya tuh bingung gitu. Maksudnya saya tapi tadi mau bahas rantai suplainya karena kamu jelasnya gini kan. Ternyata cuma di sini aja. Jadi kalau mau dari penjelasan ini harusnya mungkin di DC itu masalahnya tuh apa saja, misalnya aktivitasnya apa aja. Nah, setelah itu masalahnya baru yang jelasin di sini. Jadi itu sih ada ya. Mm-mm. iya, Bu. Tadi jadi agak bias saya menangkapnya, kirain kirain mau bahas rantai supply kok bahas ini ternyata cuma di sini. Itu sih. Jadi yang kedua ini malah lebih masuk di masalah-masalahnya. Jadi kamu ngawalin dari data itu, kemudian data itu dijelaskan, lalu masalahnya ini, nah, itu malah masuk banget langsung. Jadi nggak banyak bertele-tele ini tuh kayak bertele-tele gitu, kayak basa-basi malah orangnya jadi bias kirain bahas rantai suplai, ternyata cuma di sini aja. Gitu ya. Oke, Ya, lanjut Bu. ke bawah. Nah ini malah lebih masuk, jadi langsung langsung lihat. Kemudian itu oke, terus nanti ke bawah lagi. Hmm, ya itu boleh lah, itu terserah terserah aja. Terus itu sudah masuk pembahasan sebenarnya. Masuk ke bawah, bawah, bawah. Terus, terus jangan lupa ini boleh ya ditampilkan. Nanti sudah bagus ya untuk tunjukan pustakanya saya setuju. Maksudnya kayak gini. Jadi boleh dijelaskan masing-masing objeknya. Kemudian jangan lupa jelaskan di matriksnya kamu tuh posisinya itu bagian mana. Itu saya setuju. Tinggal nanti mengematchkan ya antara
eh, ada pernyataan di dalam proposalnya yang nanti kenapa menggunakan metode ini gitu ya. Oh iya. Hmm, Itu aja sih di highlight di situ. Nanti kalau presentasi beneran itu harus ada headlightnya di situ. Jadi kayak kontribusi penelitian ini itu apa, kemudian metode ini digunakan karena apa. Misalnya identifikasi aja apa sifat-sifat dari metodenya itu terhadap karakteristik dari masalahnya. Gitu. Oke, Made, dari saya cukup. Selamat melanjutkan. Baik, Bu. Izin stop share screen, Bu. Ya, Terima lanjut kasih, ke Bu. ya sama-sama. Lanjut Cecilia. Baik Bu, izin share screen. Maaf sebelumnya Bu, apa share screen saya sudah terlihat? Ya Mbak, sudah terlihat, silakan. Oke. Baik, selamat sore kepada Bu Dian dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi mini seminar dengan judul saya itu optimasi penjadwalan penggunaan ruang kelas di ITERA menggunakan linear programming. Baik, sebelumnya pengelolaan ruang kelas yang efisien itu merupakan salah satu aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di institusi pendidikan tinggi dengan tantangan-tantangan seperti peningkatannya jumlah mahasiswa, terus mungkin kompleksnya penjadwalan dan keterbatasan fasilitas. Institut Teknologi Sumatera sendiri menghadapi peningkatan jumlah mahasiswa pada tahun 2024 sebanyak total mahasiswa aktifnya itu 25.794 mahasiswa. Kemudian kompleksitas penjadwalannya itu terbagi menjadi karena di ITERA sendiri sudah ada 41 program studi S1 dan satu program S2. Nah, penjadwalan ruang kelas itu penting untuk memaksimalkan efisiensi dan kualitas pengalaman belajar untuk mencegah adanya kelas kosong dan benturan jadwal-jadwal mata kuliah. Sehingga saya mengangkat topik optimasi penggunaan ruang kelas di kampus ITERA menggunakan linear programming. Kemudian rumus masalahnya itu adalah bagaimana metode linear programming dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang kuliah di ITERA guna untuk mengatasi masalah bentuk jadwal, keterbatasan kapasitas ruang, dan alokasi waktu dosen yang efisien. Sehingga tujuan saya yaitu mengembangkan model optimasi penjadwalan ruang kuliah di ITERA menggunakan metode linear programming untuk mengurangi bentrok jadwal dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang. Landasan teori yang saya pakai itu ada di penjadwalan, riset operasi, dan linear programming. Di mana penjadwalan itu untuk mengatur alokasi pengajar dan mahasiswa eh, yang efektif itu bagaimana, sehingga optimal. Kemudian riset operasi itu untuk pengambilan keputusan ini ya, yang digunakan untuk mengoptimalkan baik dari rancangan dan sumber daya yang ada dan alokasinya yang terbatas. Kemudian program linear itu untuk model umum atau model matematisnya untuk memecah masalah pengalokasian sumber yang terbatas. Kemudian matriks penelitiannya, penelitian saya saat ini tujuan penelitiannya masih di menentukan model penjadwalan yang optimal menggunakan linear programming. Kemudian rencana metodologi penelitian saya itu jenis penelitiannya itu kuantitatif dengan data primernya itu adalah data program studi yang ada, mata kuliah yang ada, ruang kelas yang ada, dosen, hari, dan jam kapasitas ruang dan konstrain ketersediaan ruangan dan waktu ketersediaan dosen. Kemudian data sekunder yang ada itu adalah kebijakan kampus yang berlaku, seperti jurnal buku dan penelitian yang terdahulu. Kemudian analisis data saya itu menggunakan Excel solver untuk memecahkan masalah linear programmingnya seperti uh, alokasi sumber dayanya, perencanaannya, dan masalah optimasi untuk kendala linearnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Coba Mbak di atas Mbak. Pendahuluannya dulu. Hmm, hmm.
Sebenarnya pendahuluannya kalau menurut saya itu udah ya ini aja. Masih masih running ya. Oh, presentasinya saja terlalu keren ya. Udah. Oh, belum. Udah, Bu. Hmm, udah ya. Oke, latar belakangnya itu mm, mm, mm. Oh, ada data okupansi nggak sih Mbak? Okupansi harusnya berapa? Maksudnya berapa gitu? Punya nggak data-datanya? Mungkin kasih Belum, data. Belum ada ya? iya, Bu, belum saya cari. Mungkin gini, nanti untuk proposalnya, ini sudah sama Bu Juni ya kalau nggak salah ya? Kemarin saya sempat ambil TA, Bu, tapi saya hapus lagi. Oh, oh nggak jadi berarti. Pas udah Iya, Bu, PLS nggak jadi. berarti. Oh, kalau saya nangkep, nanti hitung aja masa ITERA berapa, terus ruang kelasnya itu berapa, terus kan nanti tahu tuh okupansinya itu berapa. Nanti kalau misalkan dapat ini kan hanya latihan ya. Nah, yang pertama sajikan data tentang okupansi dari ruangan. Jadi kapasitasnya itu harusnya berapa. Terus, karena nanti menentukan itu kan pakai optimasi ya. Nanti kan ada fungsi tujuan. Nanti jadi eh, konsennya gitu loh. Jadi konsennya itu mas, itu harus jelas. Jadi eh, kenapa harus dirancang itu harusnya ada data-data yang mendukung. Kayak misalnya masihnya sekian, masihnya sekian gitu ya, sangat sangat tinggi. Dan masih yang tinggi ini membutuhkan eh, penjadwalan gitu ya agar tidak terjadi bentrok kelas itulah intinya gitu Mbak Cecilia. Jadi terima nggak Mbak? Bisa, Bu. Jadi gitu, jadi nanti kalau pas benerannya ini kan saya ngasih masukan aja nanti dikasih terus nanti kira-kira ada standar nggak, standar okupansi yang bagus itu berapa kayak gitu. Jadi itu harus ada tujuannya, terus KPI atau Key Performance Indicatornya itu apa di situ, jadi jelaskan di awal tuh itu. Jadi, nah, permasalahannya diangkat dari situ di awalnya bahwa eh, jadi semakin fokus semakin baik. Jadi masalah tuh gini, kalau menemukan ada nggak penelitian yang mendukung itu juga semakin baik, yang mendukung tentang dahulu tentang itu juga dimasukkan. Jadi gapnya itu apa di situ, terus kebaruannya itu apa di sini. Kebaruan kan bisa ceknya, bisa metodenya gitu ya. Terus ke bawah, mesti kurang data aja sih. Terus rumusan masalahnya. Oke lah kalau mau langsung seperti ini ya. Mungkin bukan bagaimana metode linear programming ya, tapi bagaimana mengoptimalkan gitu ya. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan ruang kelas di ITERA gitu. Gitu. Jadi bukan bagaimana linearnya, tapi kan tujuannya mengoptimalkan ruang kuliahnya kan, bukan metodenya kan, Mbak. Iya, Bu. Ya, jadi harusnya bagaimana mengoptimalkan penggunaan ruang kuliah untuk mengatasi masalah bipolar gitu ya. Jadi bukan bagaimana SPOK-nya dan objeknya itu. Terus nanti baru tujuannya adalah linearnya ini harus dihapus aja dulu, tapi eh, tujuan nanti kan mungkin malah merancang model optimasi kali ini, bukan mengembangkan mungkin ya merancang. Kalau mengembangkan boleh, tapi yang sudah ada apa itu harus dikasih tahu. Kalau mengembangkan, kalau merancang membikin lagi. Jadi itu. Terus yang ke bawah penjadwalan, landasan teorinya oke, cuma dikasih ini ya, mungkin ditambahkan lagi landasan teorinya itu mungkin masalah kasusnya tuh nggak, kasus itu nggak disebutin. Misal tentang apa tadi masalah penjadwalannya oke, sudah ada di satu operasi ada linear sesuai dengan judulnya ya, linear programmingnya itu oke. Terus yang ke bawah. Hmm, oke lah, mungkin tambahkan lagi ya Mbak untuk ininya kan cuma satu, dua, tiga, empat, lima, baru lima, enam. Tambahkan lagi ya untuk literaturnya. Sepertinya banyak yang kosong karena masih banyak yang belum dibaca ya Mbak ya. Dan itu aja. Iya, Bu. Soalnya saya kalau dapat jurnal-jurnal yang tentang optimasi penjadwalan itu lebih banyak yang
Ini sih Bu dapat dari jurnal anak informatika atau enggak sistem informasi. Mereka tuh lebih banyak buat aplikasinya gitu Bu. Hmm, Nanti saya coba. ya itu. Jadi bedakan antara informatika sama TI itu bedanya apa? Jadi biar biar apa namanya biar informatika tapi ini masuk ke teknik industri loh gitu. Mungkin kalau penjadwalan kan teknik industri lebih paham ya masalah penjadwalan gitu kan. Informatika kan lebih toolsnya kan ya. Jadi itu. Jadi cari aja di Scopus atau Google Scholar. Langsung masukkan judul kita. Jadi nanti yang terkait banget nanti akan muncul biasanya. Jadi jangan luas banget tapi yang terkait banget. Nah, ini udah lumayan bagus ya. Jadi sudah mulai fokus banget dia nyarinya di ruang kelas aja yang enak. Pokoknya itu terus nanti cari lagi tambahkan lagi aja lah biar banyak kayak kayak akan referensi gitu. Siapa tahu lebih mengerucut lagi ininya gapnya. Itu ya Mbak Cecilia. Bu. Oke, good luck. Selamat melanjutkan. Baik, saya tutup. Terima kasih, kemudian. Ya, sama-sama. Yang berikutnya. Hmm. Oke, ayo lanjut. Lah kok nggak ada yang presentasi? Ini siapa nih? Eh, maaf Bu, izin konfirmasi. Habis sisil saya ya Bu Tengku Bu. Eh, Maaf tadi kelupaan Bu. oh ya, kelupaan Tengku. Habis Tengku Isa. Oh Ayo, ya. silakan Tengku. 5 menit aja. Aku udah ada problemnya ya? Saya belum ngambil TA Bu. Oh, nggak apa-apa. Berarti harus mendekat. Oke, silakan. Tapi masih ada Selama mata kuliah ya, Tengku ya? apa Bu? Masih banyak mata kuliah. Kita udah selesai. Masih banyak Bu. Oh, oke, oke. Ya, silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budian dan teman-teman. Eh, di sini saya akan menjelaskan tugas mini seminar saya yang berjudul optimalisasi pengiriman semen curah melalui jalur laut menggunakan metode saving matrix. Latar belakang Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan pengiriman semen dari pabrik menuju berbagai daerah di dalam negeri. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan produsen semen terbesar di Indonesia dan memiliki potongan pasar sekitar 52,5%. Perusahaan ini mendistribusikan semen curah dari pabrik Tuban melalui jalur laut menuju beberapa packing plant di berbagai lokasi. Proses pendistribusian ini mengalami beberapa kendala seperti kelebihan stok di beberapa packing plant serta kekurangan stok di packing plant lainnya yang disebabkan peramalan permintaan yang kurang akurat. Hal ini berdampak pada peningkatan biaya operasional karena keterpaksaan menyewa kapal sebagai tempat penampungan sementara. Selain itu, kinerja distribusi belum optimal karena belum adanya sistem untuk mengalokasikan permintaan secara tepat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengoptimalkan pengiriman semen curah dari pabrik Tuban ke tiga picking plant, yaitu Ciwandan, Tanjung Priok,
dan Banyuwangi melalui jalur laut dengan meminimalkan biaya transportasi menggunakan metode saving matrix. Tujuan penelitian yang ingin dicapai itu untuk mengoptimalkan pendistribusian semen curah dari pabrik Tuban ke tiga packing plant dengan mempertimbangkan biaya transportasi yang minimal menggunakan metode saving matrix. Manfaat pada penelitian ini yaitu mengoptimalkan biaya transportasi pengiriman semen curah, menyediakan dasar pertimbangan alokasi kapal yang lebih efisien, meningkatkan daya saing perusahaan dengan menekan biaya logistik. Tinjauan pustaka setelah setelah melakukan kajian dari beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evi Yuliati dengan menggunakan metode Northwest Corner. Untuk metode Northwest Corner merupakan solusi awal optimal yang belum mempertimbangkan kendala biaya secara spesifik. Pada permasalahan penelitian ini akan diuji dengan menggunakan metode saving matrix karena metode ini memungkinkan penelitian akan menemukan solusi yang lebih optimal. Landasan teori pertama itu transportasi, itu proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan alat transportasi. Kedua, optimalisasi yaitu proses sistematis untuk mendapatkan solusi terbaik dari suatu permasalahan berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya minimal atau keuntungan maksimal. Peramalan yaitu proses memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan pola historis dan kondisi saat ini untuk memperkirakan kondisi masa. Selanjutnya, saving matrix yaitu metode yang menghitung selisih antara biaya aktual dan biaya minimum untuk setiap rute pengiriman yang disebut saving. Eh, Sekian presentasi saya. Eh, Oke, Tengku. Masukan saya yang pertama latar belakang coba Tengku. Jadi latar belakang itu yang pertama adalah bentuknya di poin-poin ya Tengku, jangan ini karena ini latihan oke lah ya. Nanti di poin-poin ya bentuknya. Kasih Baik, Bu. tambahkan gambar. Apalagi ini kan tentang apa nih semen curah kan. Dan ditambahkan semennya, apalah gambar yang menarik karena kan orang dari awal buka itu kan mumet kalau misalnya baca tulisan itu jadi poin-poin. Jadi itu makanya harus kuasai latar belakang. Kemudian di latar belakang ini berikan alasan gitu mengapa harus memakai saving matrix itu harus ada korelasi antara rumusan masalahnya dengan metode yang digunakan. Itu belum ada. Jadi di latar belakang tuh udah mulai, udah harus di apa namanya dijelaskan di situ. Misalnya apakah saving method ini metode yang cocok gitu ya untuk ini mengapa alasannya apa? Kan banyak metode lainnya. Kemudian tujuan pustaka Tengku. Coba dikelilingi dengan pustaka. Kamu sama sama tujuan udah mulai ngerti ya. Tujuan pustaka itu nggak harus kerja sebelumnya ini. Tapi kayak intisari dari yang sebelumnya itu bahas apa. Terus jelasinnya itu ngalir aja. Misalnya metode yang digunakan itu ini kan jauh banget nih. NWC sama saving matrix gitu loh. Jadi apakah yang sebelumnya udah pakai saving matrix itu juga perlu diteliti lagi ya. Jadi mungkin tujuan pustakanya masih kurang ya, Tangku. Ini tambahkan kembali ya. Kayaknya saving matrix bisa udah digunakan deh, tapi apa kekurangannya di sana? Itu sih. Jadi saya sih mungkin karena faktornya masih belum banyak dibaca ya mungkin Tangku ya. Terus yang berikutnya bawah. Terus landasan teori itu boleh digunakan, tapi yang terkait banget di situ. Kemudian mending judulnya apa, terus itu hanya kurang kutipan, Tengku. Jadi ini kayak jelasin apa namanya eh, harus kontekstual gitu transportasinya. Misalnya kalau ngomongin shipment, ya landasan teori untuk semennya itu, transportasi untuk semennya itu. Terus apa namanya di sini menurut saya tuh kurang kontekstual sama nggak ada kutipan. Jadi itu ya.
terus nggak belum bikin materi penelitian ya? Ya, ya Bu. Eh, Oke. kalau untuk matriks penelitian masih bingung sih Bu. Soalnya kayak kalau transportasi itu kayak tujuannya eh, meminimasi cost gitu Bu. Jadi kayak Hmm. eh, kayak sampai sekarang masih nggak paham gimana bikin eh, Kamu tabel udah matriks bikin penelitiannya itu Bu. Excelnya nggak? Udah bikin Excel nggak? Baca. Kemarin Heeh. kemarin udah sempat bikin Bu. Cuman eh, Heeh. Kendalanya lupa sih mana? Bu, eh ID-nya apa ya, isi tabelnya itu kayaknya bukan bukan masalah tujuannya tapi metodenya gitu Bu yang saya iniin. Hmm. Pertama, caranya adalah satu. Ini dicatat aja ya kalau yang bagi yang butuh. Cari judul yang sangat dekat dengan apa yang mau teliti. Jadi semakin dekat tuh semakin bagus, semakin kamu gambar. Kalau makin jauh, misalnya ini sama-sama Math Saving Matrix. Yang satu membahasnya itu tentang katakanlah industri peternakan gitu kan jauh ya. Itu makin mumet. Jadi kalau sama-sama transportasi, itu malah makin dekat bisa tahu orangnya gimana. Terus kalau mereview itu semuanya, jadi judulnya apa, jurnalnya apa, tujuannya apa, variabelnya apa, kemudian landasan teorinya apa, hasilnya apa. Tulis semua di dalam Excelnya, Tengku. Nanti jurnal pertama ini, jurnal kedua tulis lagi kayak gitu, jurnal ketiga tulis lagi, empat, lima. Saya yakin lima jurnal pasti udah dapat ininya. Udah mulai hafal. Nanti lama-lama hafal ritmenya. Oh, ternyata kalau masalah transportasi semen itu pasti yang dibahas variabelnya X ya. Kebanyakan misalnya biaya atau kebanyakan misalnya bahas jarak misalnya gitu. Jadi nanti ketemu variabel apa yang sering dibahas. Nanti tinggal di situ cari gapnya. Kalau S1 kan sebenarnya desain. Ya, jadi cari misalnya apakah dia sudah menerapkan masalah ini di transportasi gitu ya, apakah belum gitu ya. Jadi dicari apakah metodenya yang digunakan selama ini apa, transportasi semen itu yang digunakan selama ini apa aja metodenya di situ. Oh, ternyata belum pernah pakai saving matrix misalnya. Oh, berarti ini gap penelitian saya. Atau udah pernah saya pakai tapi belum benar-benar variabel misalnya X gitu ya. Oh, berarti ini yang menjadi gapnya gitu loh. Atau misalnya objeknya, oh belum pernah ada lewat peneliti tentang Savin Matrix, penelitian curah, berarti pada semen di Tuban misalnya gitu. Dan di Tuban itu hanya tentang A, B, C, hanya ini aja. Itu bisa jadi gap gitu untuk penelitian S1. Gitu ya Tengku. Kalau udah nge-review, baru bisa bikin matrix. Tapi kalau belum pernah mereview, itu sulit untuk bikin Savin Matrix. Gitu aja sih. Ini untuk yang lain juga ya, nggak cuma Tengku ya, yang masih kesulitan. Jadi dari situ dulu. Latihan dulu banyak baca dulu itu ya. Baik Bu, terima kasih Bu Mm-mm. masukannya. Tapi udah bagus kok maksudnya, saya udah paham, saya jelas apa yang mau dikerjakan itu sebenarnya saya tahu dari awal, kita belakang cuma tinggal perbaikan kayak gitu ya. Oke, selamat, semoga bisa dilanjutkan. Baik Bu, Ya, terima kasih Bu. Saya stop share screen ya Bu. iya, silakan, silakan lanjut yang terakhir. Apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini, wabarakatuh. di sini saya akan mempresentasikan tentang mini seminar proposal, di mana yang berjudul Integrasi Storage Assignment Warehouse Routing pada Sistem Order Picking dengan masalah Capacitated Vehicle Routing. Kemudian untuk latar belakang, di mana penelitian ini akan membahas integrasi antara storage assignment, warehouse routing dengan masalah capacitated vehicle routing
dalam sistem order picking pada PT KDP. Untuk order picking sendiri itu ialah proses utama dalam rantai pasokan dan penentu keberhasilan bisnis di banyak industri. Peningkatan OP ini terletak pada banyak aspek yang berbeda dari masalah seperti layoutnya, storage assignment-nya, routing, dan order batching. Kemudian untuk storage assignment itu adalah proses penempatan barang dalam lokasi penyimpanan yang tersedia di dalam gudang dengan tujuan untuk memaksimalkan efisiensi penyimpanan dan pengambilan barang. Kemudian untuk warehouse routing ialah strategi yang digunakan untuk menentukan rute terbaik yang diambil oleh pekerja dalam mengambil barang di gudang. Lalu penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana optimasi dalam penempatan barang dan rute pengambilan dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengambilan barang. Untuk rumusan masalahnya, di sini ada risk picture diagram, di mana tujuannya itu untuk mengoptimasikan antara warehouse assignment dan warehouse routing dengan masalah capacitated vehicle routing, di mana yang di sisi kanan ada kendaraan, dilema kendaraan itu ada kapasitas kendaraan, dimensi kendaraan, dan operator yang mengendarai kendaraan. Kemudian ada rute, di mana pada perusahaan PT KDP belum ada standarisasi tentang rute pada area gudang. Lalu ada pada area gudang, di mana tata letak barang dan penempatan barang belum terstandarisasi. Kemudian rumusan masalah yang kedua menggunakan metode 5W, di mana masalah utamanya itu waktu pengambilan barang pada area gudang menjadi lebih lama dari target, di mana untuk targetnya itu 10 menit, lalu aktualnya 25 hingga 30 menit. Untuk Y yang pertama, yaitu waktu pengambilan barang pada area gudang menjadi lebih lama dari target. Kemudian diberikan pertanyaan kenapa, lalu muncullah picker menghabiskan waktu lebih lama untuk mengambil barang. Kemudian picker harus memindahkan sejumlah barang untuk mengambil barang pesanan. Lalu penempatan barang di gudang tidak mempertimbangkan pola permintaan dan jarak pengambilan. Lalu penempatan barang pada rute kendaraan dalam gudang dengan batasan kapasitas kendaraan. Nah, yang untuk Y kelima ini menjadi masalah utama yang menjadi akar permasalahan untuk topik ini. Kemudian dari rumusan masalah muncullah tujuan penelitian, di mana untuk pertama formulasi atau merancang mode optimasi routing untuk storage assignment capacitated vehicle routing. Tujuan kedua, merancang solusi model menggunakan genetic algorithm. Dan tujuan ketiga, menguji coba model berdasarkan kasus pada PT KDP menggunakan Moya Framework. Berikut merupakan studi terdahulu. Lalu di sini ada teks penelitian, di mana penelitian ini berada pada tujuan penelitian menganalisis efisiensi sistem dan order picking sistemnya hybrid. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertama untuk latar belakang ya, itu mungkin saya sudah ngerti maksudnya apa. Hmm, jadi jadi awal kalimatnya itu bukan dia akan membahas integrasi itu bukan ya, itu udah kayak tujuan. Jadi harus itu diawali dengan sistem, justru yang tadi di rumusan masalah tadi itu dibahas di sini harusnya latar belakang. Jadi di dalam yang tadi yang kamu mau masalah kapasitas kendaraan, tidak ada standar itu dibahas di sini latar belakang gitu. Jadi apa yang terjadi di sana itu dibahasnya di latar belakang di perusahaan itu tuh apa aja sih masalahnya tuh di sini harusnya. Itu ya, Mas Isya. Halo? Baik, Bu. Nah, itu harusnya dibahasnya di sini. Nah, ditambahkan dengan dasar teorinya di sini. Ada penelitiannya apa aja di sini. Sini ke bawah coba. Terus penulisan kutipan ini sebenarnya sepele tapi serius ya.
itu pelajari cara menulis kutipan yang double itu harus pakai endnote atau jadi jangan dijejerkan tapi dia harusnya titik koma apa gitu misalnya Bartoldi titik koma Safari 2015 gitu. Jadi ini kebanyakan istilah-istilah malahan istilah-istilah boleh karena kan ngasih pembaca tahu ya artinya apa tetapi jangan lupa juga masalahnya. Nah, justru di sini nih, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana optimasi dalam penempatan pada rute. Nah, ini justru masalah-masalah yang seharusnya ditampilkan banget pada rumusan masalah gitu. Tapi ini malah ditampilkannya di latar belakang. Jadi, rumusan masalah itu nggak harus banyak karena memusingkan. Justru kita harus sudah fokus di situ. Gitu ya. Jadi itu di sini mungkin mungkin banyak istilahnya malah rumusan masalahnya tuh nggak ke up gitu di sini nih. Saya malah mudengnya waktu di rumusan masalahnya di latar belakangnya malah nggak tahu nih mau ngapain sebenarnya gitu ya. Jadi terus ke bawah. Nah ini justru ini tuh menempatkan di latar belakang sehingga tuh orang tuh paham. Oh maksudnya tiba-tiba itu ada masalah ini dijabarkan di situ, ditambahkan dengan penelitian sebelumnya tuh bahas apa aja, kekurangannya di mana. Nah dari situ tuh ditarik di rumusan masalah di bab sana, ditarik khusus di situ baru ditarik bahwa penelitian ini. Nah itu kan ada banyak banget tuh rumusan masalahnya tuh. Coba ke yang berikutnya. Nah, ini kan banyak banget. Nah, gini loh Isa, antara rumusan dan tujuan itu kan harus sinkron. Misalnya rumusannya dua, ya tujuannya dua gitu kan. Rumusan masalah satu jadi satu. Nah, ini sekarang kalau saya mau tanya, tujuan satu, dua, tiga itu Mbak menyelesaikan rumusan masalah yang mana aja? Bisa nggak disinkronkan? Tujuan Oh, satu. izin Bu, kalau Mm, eh, masalahnya kan satu ya Bu, yang paling bawah itu Bu, mm, mm. untuk akarnya. Nah, untuk dari tujuannya itu, yang pertama itu merancang modelnya, formulasinya Bu. Lalu aplikasikan menggunakan genetic algorithm. Lalu diujinya pakai Moya framework Bu. Nah, itu jadi antara ini kurang sinkron nih antara rumusan sama tujuan itu harus harus sinkron. Misalnya tujuan pertama banyak udah formulasi rute dengan solid pasti kamu. Ini kamu ada tiga tiga ini kan ya. Yang pertama ada bikin dulu yang model optimasi routing dengan GVR ini ya kan. Habis itu ini gabungan sama GE ya atau Iya, enggak? Habis itu apa baru GE? Enggak tahu apa gabungan? jadi Sebenarnya. diintegrasin Bu antara Oh, store kenapa SMO nggak sama. langsung aja optimasi dengan metode integrasi GE dan ini gitu? Kenapa nggak gitu? Ini kayak hampir sama, kayak sama satu dan dua. Enggak loh. Apa beda? Pas optimasikan tuh barengan, langsung paralel apa sekuensial? Ini dulu baru ini antara GE dan CVR. Sequential sih Bu. Sekuensial. Iya. Enggak, itu kan sama-sama merancang model nih. Merancang model optimasi dan model solusi. Optimasi itu kan mencari solusi ya. Bedanya apa tuh? Mungkin diganti lagi Bu. Ya. Mm-mm. Jadi kalau sama merancang model, satu aja kalimatnya jadi efektif gitu loh, precise gitu. Jadi enggak, ya ini enggak sinkron. Jadi disinkronkan ya rumusan masalahmu tadi kan satu tuh. Itu dijabarkan lagi, misalnya bagaimana merancang model optimasi untuk dapat apa gitu ya. Yang kedua, bagaimana menguji model akan mendapatkan apa. Jadi KPI-nya itu jelas. Jadi yang pertama itu mau dapetin apa, yang kedua itu mau dapetin apa, ketiga mau dapetin apa. Nah itu nggak jelas di situ. Jadi sinkronisasi antara tujuan, soalnya saya cuma satu nih, tapi jawab tiga gitu. Ini beneran tiga tuh nggak kebanyakan atau sebenarnya rumusannya nggak dijabarkan jadinya membingungkan jadi itulah jadi harus dijelaskan bagaimana merancang biaya optimasi agar dapat meminimasi biaya misalnya gitu yang pertama yang kedua bagaimana mencari solusi agar apa jadi kalau satu tujuannya sama ya ngapain jadi ini dua tujuan jadi tujuannya sama ya satu tujuan aja gitu ya yang ketiga misalnya bagaimana untuk merancang
framework agar apa. Jadi harus ada KPI yang dijelasin di situ. Kalau kalau membuat rumusan dan yang dijawab untuk tujuan ya Isa. Menurut saya itu sih nggak sinkron, belum belum membingungkan gitu. Tujuannya cuma satu, tapi jawabannya banyak banget gitu. Jadi masalahnya cuma satu, tapi masalah ini dijawab dengan tiga. Jadi seolah-olah kayak banyak banget gitu. Harusnya dia lebih spesifik lah, didetailkan lagi di rumusan masalahnya gitu. Itu sih Isa. Baik. Oke, dari saya cukup. Ada yang lain tambahan teman-teman yang lain boleh loh komentar. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya cukupkan sekian ya. Silahkan dilanjutkan lagi. Oke, dilanjutkan lagi untuk menulisnya. Untuk minggu depan dipersiapkan ya masing-masing. Teman-teman, monggo. Siapa minggu depan itu ada, minggu depan tuh yang pandu siapa ya? Minggu depan itu ada Agra Armando, Togar Mandikos, Laila, dan Anjar Setiawati ya. Oke, jadi saya cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.